Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan akidah dalam studi Islam. Saya Salsabila Zazkianisa. Dan saya Tayana Hamida. Pertama-tama kita akan membahas latar belakang dari akidah dalam studi Islam. Akidah sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan elemen-elemen dasar keyakinan, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama muslim yang baik adalah yang memiliki akidah yang lurus dan kuat, yang mendorongnya untuk melaksanakan syariat yang hanya ditujukan kepada Allah, sehingga tergambar kesolehan akhlak yang terpuji pada dirinya. Akidah, syariat, dan akhlak dalam Al-Quran disebut iman dan amal soleh. Iman menunjukkan makna akidah, sedangkan amal soleh menunjukkan pengertian akhlak. Selanjutnya ada konsep tauhid. Konsep tauhid menegaskan bahwa Tuhan adalah satu-satunya realitas mutlak, tanpa sekutu, tandingan, atau perbandingan. Keberadaannya tidak parsial maupun bergantung pada entitas eksternal. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas yang menyatakan Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Quran surat Al-Ikhlas surat 112 ayat 1-4. Ayat ini menggarisbawahi sifat transendensi Tuhan yang melampaui segala batasan ruang, waktu, dan materi. Selanjutnya adalah rukun iman. Dalam pengertian khusus, akidah Islam merujuk pada keyakinan terhadap Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan takdir baik maupun buruk. Akidah juga mencakup iman terhadap seluruh yang termuat dalam Al-Quran dan Sunnah Sahih, serta kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketaatan kepada Rasul-Nya. Iman itu membentuk jiwa dan watak manusia menjadi kuat dan positif, yang secara nyata diwujudkan dalam bentuk perbuatan dan tingkah laku akhlak manusia sehari-hari adalah didasari atau diwarnai oleh apa yang dipercayainya. Selanjutnya ada perkembangan aliran teologi Islam. Ilmu kalam adalah teologi Islam yang pokok pembahasannya lebih cenderung kepada pembahasan tentang ketuhanan. Ilmu kalam menjadi suatu rangkaian kesatuan sejarah dan telah ada di masa lampau, masa sekarang, dan akan tetap ada di masa yang akan datang. Perkembangan teologi Islam. Yang pertama, ruang lingkup teologi Islam di masa klasik. Perkembangan ilmu kalam bermula dari perdebatan tentang tauhid, sifat Tuhan, dan kehendak manusia pada awal Islam. Pengaruh filsafat Yunani dan kemajuan intelektual pada masa Abbasiyah membuat ilmu kalam semakin berkembang pesat. Para ulama berusaha memadukan wahyu dengan akal, sehingga ilmu kalam menjadi sarana rasional untuk memahami dan mempertahankan ajaran Islam. Selanjutnya yang kedua ada ruang lingkup teologi Islam masa modern. Pada masa modern, ilmu kalam menyesuaikan diri dengan perkembangan pemikiran ilmiah dan tantangan zaman. Munculnya aliran seperti liberalisme, Islam, dan pemikiran reformis mendorong para pemikir muslim merevitalisasi ilmu kalam agar lebih kontekstual, baik dalam bidang teologis maupun sosial politik, sesuai dengan tuntutan era modern. Jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah akidah merupakan fondasi utama dalam ajaran Islam yang membentuk kepribadian, keimanan, dan akhlak seorang muslim. Tauhid sebagai inti akidah menegaskan keesaan Allah dan menjadi dasar dalam menjauhi kesyirikan. Meskipun terjadi perkembangan dan perbedaan pandangan dalam teologi Islam dari masa ke masa, tujuannya tetap untuk memperkuat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era modern, umat Islam dituntut memahami akidah secara mendalam dan kontekstual agar mampu menjaga kemurnian iman serta menghadapi tantangan zaman dengan tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.